وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Para kiai, para alim ulama, utamanya keluarga besar, cucu, putra dan seluruh cucu keluarga Kiai Haji Syafaat, Allah yarham. Para alumni, para wali santri, hadirin, hadirat, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkahnya ulama, berkahnya aulia, berkahnya tafaqquh fiddin, dan berkahnya cinta kepada kiai, cinta kepada masyayikh, ingat kepada guru, ingat kepada ulama. Semoga memberkahi kita semua, memberkahi anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua, dan menjadi anak yang saleh, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Pertama, ada satu kitab bernama Tarikhu Madinati Dimashq, sejarah kota Damaskus. Kitab ini karya Ibnu Asakir, berjumlah 80 jilid. Saya baca di jilid yang ke-8. Di sana dijelaskan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dulu ada seseorang bernama Irmia, orang menyebutnya Armia, putra seorang raja, anak bangsawan, hidup di istana penuh dengan kekayaan dan kemewahan dunia. Tapi beliau yang bernama Irmia ini memilih hidup ibadah, ta'abbud, memilih hidup zuhud, tidak suka dunia, tidak suka dengan mewahnya dunia, tidak suka dengan keindahan dunia, memilih mendekatkan diri. Keseharian beliau hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau Irmia ini dijodohkan dengan seorang wanita, juga bangsawan. Ketika berjumpa dengan istrinya, Irmia ini membisikkan kepada istrinya, "Wahai istriku yang tercinta, aku kasih tahu kamu, tapi jangan diceritakan ke orang, rahasia pribadi saya. Saya ini cintanya kepada Allah, tidak cinta kepada wanita." Bayangkan, bingung gak istrinya kira-kira itu? Ada suami bilang kepada istrinya, "Saya hanya cinta kepada Allah, sulit untuk cinta kepada wanita." Bapaknya Irmia karena seorang raja membaca, kenapa dalam rumah tangga kok tidak segera dikaruniai anak, karena memang tidak pernah berkumpul, tidak pernah berhubungan. Irmia sehari-harinya hanya ibadah, tidak pernah menyentuh istrinya.
Akhirnya bapaknya seorang raja itu memisahkan Irmia dari istrinya karena dilihat tidak produktif, tidak segera dikaruniai anak, maka dipisahkan, diceraikan oleh ayahnya. Kemudian dijodohkan lagi dengan seorang perempuan. Dengan istri yang kedua, Irmia juga membisikkan yang sama. Aku hanya cinta Allah, tidak bisa cinta dengan wanita. Akhirnya tidak dikaruniai anak, dan Irmia mendapatkan wahyu dari Allah menjadi seorang nabi. Terkenallah Nabi Irmia. Nabi siapa? Irmia. Irmia menjadi nabi, bukan termasuk 25 rasul. Dari pelajaran ini, memang nikah itu sunnah, tetapi ada ulama yang hanya fokus kepada ibadah sampai nikmatnya ibadah itu melupakan wanita. Ada ulama yang fokus kepada ilmu sampai tidak sempat beristri. Maka ada kitab yang berjudul Al-Ulama Ul-Uzzab, kumpulan para ulama yang tidak menikah. Itu ada bukunya, satu jilid, namanya Al-Ulama Ul-Uzzab, kumpulan para kiai, para ulama yang tidak menikah. Di sana ada Muhammad bin Jarir, tidak menikah. Di sana ada Ibnu Taimiyah, tidak menikah. Imam Nawawi yang punya Al-Majmu' Syarah Muhaddab, punya Riyadhus Shalihin, punya Raudhatut Talibin, punya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, punya Azkar Nawawi, beliau juga tidak menikah. Sampai ada kitab namanya apa? Al-Ulama'ul Uzzab. Tetapi sunnah Rasul itu menikah untuk menjaga kelangsungan memproduksi orang-orang yang saleh. Maka para ulama dulu, karena dia orang salih, memilih istri lebih dari satu. Karena apa? Karena untuk memproduksi orang-orang salih lebih banyak. Jadi ada dua pandangan hidup pada diri ulama. Ada yang memilih hidup membujang seperti Muhammad bin Jarir yang punya tafsir Jami'ul Bayan. Tafsir Jami'ul Bayan itu yang punya kitab Tarikh Tabari, itu tidak menikah. Muhammad bin Jarir At-Tabari yang punya kitab tafsir yang paling mulia, Ajallut Tafassir di dunia, Tafsiru Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Tetapi ada juga ulama yang memilih menikah bahkan lebih dari satu. Ada 2 istri, ada 3 istri. Insya Allah beliau-beliau ini untuk memproduksi orang-orang yang saleh, memproduksi cucu-cucu yang saleh. Semoga para cucu-cucu ulama menjadi ulama yang saleh, keturunan para ulama menjadi teladan-teladan yang saleh. Itu harapan kita semua. Jadi ada ulama yang memilih banyak anak, ada ulama yang memilih tidak punya istri dan tidak punya anak, dan dua-duanya adalah diberikan alasan kuat oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Dua golongan ini punya argumen semua yang dijelaskan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Bisa dibaca itu, dua alasan yang kuat. Ulama punya anak ulama, kadang-kadang bahnya bukan ulama. Itu perlu diketahui.
setiap manusia dengan keikhlasan niatnya itu Allah wujudkan meskipun tidak langsung. Jadi misalnya ketika bapak dan ibu ini berhubungan, sebagai suami istri berhubungan, niatkan ingin punya anak yang saleh, maka berhubungan suami istri dibuka dengan doa. Nanti umpamanya tidak lahir anak yang soleh, cucu yang soleh. Tidak lahir cucu yang soleh, cicit yang soleh. Itu kekuatan niat. Kenapa demikian? Karena Allah itu As-Salam. As-Salam itu maha memberi keselamatan. Dalam Al-Quran, As-Salam itu disebut 42 kali. Ada Subulas Salam, ada As-Salam, ada Darussalam. Di sini pondoknya yang mana? Darussalam. Itu dalam Al-Quran 2 kali. Ada Darussalam, lahum Darussalam inda rabbihim. Ada ayat Al-Quran, wallahu yad'u ila Darissalam. Jadi Darussalam dalam Al-Quran 2 kali, ada Darussalam, ada Darissalam. Kalau As-Salam itu sebanyak 42 kali. Sedangkan kata Dar dalam Al-Quran 32 kali. 32 kali. Sedangkan huruf Dal dalam Al-Quran 5.991 kali. Huruf Dal dalam Al-Quran 5991. Sudah pernah menghitung? Huruf Dal dalam Al-Quran 5.991 kali. Sedangkan Dar dalam Al-Quran 32 kali. Sedangkan As-Salam dalam Al-Quran 42 kali. Sedangkan Darussalam, Darissalam 2 kali dalam Al-Quran. Ternyata ada ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Darul Muttaqin, rumahnya orang-orang takwa. Semoga rumah kita melahirkan orang-orang takwa. Istri kita orang muttaqin, kita muttaqin, anak kita muttaqin, cucu kita muttaqin. Rumah yang seperti ini rumah yang luar biasa. Alangkah indahnya satu rumah. Bapaknya ustadz, istrinya hafidhah, cucunya hafid, anaknya hafid. Indah sekali. Meskipun tidak prestasi dalam ilmu, punya anak pengusaha, tapi ahli berjuang untuk agama Allah. Luar biasa. Anaknya bukan seorang ulama, tapi dia pengusaha. Jadilah Abdurrahman bin Auf, jadilah Utsman bin Affan, yang uangnya, hartanya untuk membuat, menciptakan pendidikan umat Islam untuk perjuangan di jalan Allah. Lais bin Sa'din, seorang ulama yang kaya raya. Siapa namanya? Lais bin Sa'din, ulama yang kaya raya. Darul Muttaqin, rumahnya orang-orang yang takwa. Saya yakin kiai-kiai dulu itu Darul Muttaqin semua. Bayangkan di Jawa Timur ini dijaga dengan para ulama yang luar biasa. Dari Banyuwangi kota ada Kiai Maksum dulu ya, Kiai Harun. Kiai siapa? Harun, mertuanya Kiai Maksum ya, itu di Termas. Di sini ada Kiai Syafaat. Nanti kemudian di Situbondo ada Kiai As'ad. Kemudian di Genggong ada Kiai Hasan. Kemudian di Pasuruan ada Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Belum lagi ulama-ulama hebat di Sitogiri.
luar biasa. Banyak darul muttaqin di setiap tempat. Belum habaibnya, belum para sayyidnya, itu memenuhi rumah-rumah yang takwa. Semoga rumah kita menjadi darul muttaqin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rumah-rumahnya menjadi darul muttaqin, rumah orang-orang yang takwa. Anaknya mondok, anaknya tafaqquh fiddin, belajar di pondok pesantren, untuk mencetak manusia muttaqin yang kemudian rumahnya itu disebut rumah darul muttaqin, meskipun tidak disebut dalam istilah Kementerian Agama keluarga sakinah. Kalau di Kementerian Agama dulu dilombakan para kiai, lomba keluarga sakinah. Saya pernah lihat lomba keluarga sakinah, bukan dari Kementerian Agama, yang jadi juara rata-rata orang kaya. Saya belum pernah melihat keluarga sakinah juaranya orang miskin. Yang jadi juara orang kaya semua, punya anak insinyur, doktor, nah sakinah. Padahal banyak orang kaya hidupnya tidak tentram, kaya raya, sekolahnya tinggi semua, S1, S2, S3, sampai kedinginan kebanyakan S. Sampai apa, kedinginan kebanyakan es, belum tentu bahagia. Tapi orang miskin kadang-kadang bahagia. Nah, sakinah itu kan psikologis. Sakinah itu jiwa, bukan visual, bukan kelihatan mata. Karena sakinah itu walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan, hidup tenang, hidup bahagia di hati-hatinya orang-orang beriman. Jadi hidup sakinah itu psikologis, spiritual, jiwa, hati, nurani, bukan gebiarnya luar, bukan. Maka orang miskin pun bisa hidup sakinah, orang fakir bisa hidup sakinah. Orang tidak berpendidikan bisa hidup sakinah. Cuma pendidik sakinah itu yang utama, sakinah dengan iman. Yang kedua, sakinah dengan ilmu. Yang ketiga, sakinah dengan ibadah. Yang keempat, sakinah dengan hidup wirai, menjauhi haram, menjauhi syubhat. Nah, itulah darul muttaqin, rumah-rumahnya orang takwa. Dan itulah yang akhirnya mencetak para ulama-ulama yang saleh. Yang kedua dalam Al-Quran, Darussalam, rumah yang selamat, rumahnya Allah yang membuat selamat. Masya Allah, saya jelaskan. Umar bin Khattab di dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadus Salihin, karya Muhammad ibn Ailan, namanya kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadus Salihin. Umar bin Khattab itu ketika menjadi penguasa, anaknya itu digaji bulanan, misalnya bulanan, subsidi negara 2.000. Berapa subsidinya putra Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, berapa? 2.000. Tapi Usama, ada orang namanya Usama, disubsidi Umar 5.000. Bayangkan, anak kandungnya hanya disubsidi 2.000, orang lain Usama disubsidi 5.000. Kira-kira bagaimana kalau bapak jadi bupati, bapak jadi gubernur,
lebih banyak mensubsidi milik keluarganya sendiri atau mensubsidi orang lain? Lebih banyak untuk keluarganya sendiri atau orang lain? Biasanya untuk sendiri ya, untuk keluarganya sendiri. Tapi Umar bin Khattab tidak. Anak kandungnya hanya dikasih 2.000, Abdullah bin Umar, tapi Usamah bin Zaid bin Harisah dikasih 5.000. Akhirnya putra Abdullah bin Umar bertanya, wahai ayah, kenapa saya ini anak kandungmu sendiri hanya dikasih subsidi 2.000, sementara Usamah dikasih 5.000? Kenapa lebih banyak Usamah? Apa jawab Umar bin Khattab? Karena Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada kamu. Begitu jawabnya. Karena Usamah bin Zaid bin Harisah ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka, lebih dicintai Rasulullah daripada kamu. Jadi Sayyidina Umar itu kalau gaji orang dilihat, yang lebih dicintai Nabi gajinya lebih tinggi. Masya Allah, cara mengukur gaji. Siapa manusia yang lebih dicintai Nabi gajinya lebih tinggi? Sahabat Muhajirin, sahabat Ansar yang lebih senior lebih tinggi. Luar biasa keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menggaji seseorang, tidak melihat anak kandungnya, tapi melihat mana yang lebih dicintai Rasulullah dan mana yang lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Abdul Karim Derboyo, di antara karomahnya, saya pernah dengar cerita dari ayah saya, Ki Mansur Khalil, itu ayah saya. Ayah saya itu punya istri Muzayyanah, melahirkan saya. Muzayyanah ibu saya itu kakak kandungnya Ki Sahal Mahfud, Rois MNU. Rois MNU ada ya dulu, almarhum ya, itu Ki Haji Sahal Mahfud, itu adik kandung sama ibu saya. Punya adik kandung lagi ibu saya, menjadi iparnya Kiai Jauhari Kencong, Jember. Ada Kiai Jauhari Kencong ya. Kiai Jauhari Kencong itu punya adik Madah, dapat istri adiknya ibu saya, adik kandung. Jadi adiknya kakek saya ada di sini, di Jember sini. Adik sepupu kakek saya, Ki Gofir Talangsari di Jember. Jadi keluarga saya banyak di sekitar sini, di sekitar Jember sini banyak sekali. Abdullah bin Umar hanya dikasih 2.000, Usamah 5.000, lebih dicintai. Kiai Abdul Karim Derboyo itu kalau ngajar kitab, santri yang lebih dicintai, santri yang sangat dicintai itu meskipun tempatnya ngaji jauh. Misalnya Kiai Abdul Karim Derboyo ngajar di sini, dan orang yang sangat dicintai ngajinya di Banyuwangi, dia ada di Banyuwangi kota, Ki Abdul Karim di sini, tapi karena dia sangat dicintai oleh Ki Abdul Karim, dia bisa dengar tanpa HP, tanpa satelit, dia diperdengarkan oleh Allah suaranya Ki Abdul Karim Derboyo. Itu karomahnya Ki Abdul Karim Derboyo. Ki Abdul Karim mengajar di sini di Blok Agung, misalnya muridnya ada di Glamor, tapi sangat dicintai, suara Ki Abdul Karim itu terdengar. Tapi apabila santri itu orang yang sangat tidak disukai beliau, dekat pun satu jengkal tidak akan dengar suara Ki Abdul Karim Derboyo. Itu karomahnya Ki Abdul Karim Derboyo. Jadi cintanya ulama itu berefek. Pilih mana ibu-ibu punya anak mondok di pondok menjadi alim, tidak disukai kiainya,
dan bodoh tapi disukai. Pilih mana? Anak-anak bapak mondok di pondok, alim pinter ngecewakan kiainya, yang satu bodoh gak bisa ngaji tapi menyenangkan hati kiai, mana yang dipilih? Kan kadang-kadang begitu ya, ada yang pinter tapi tidak menyenangkan hati kiai, sementara yang tidak begitu pinter menyenangkan hati kiai. Itu terjadi karena yang satu pakai ilmu tidak pakai adab, yang satu pakai adab tapi tidak pakai ilmu, yang satu berilmu tapi kurang tata keramanya, yang satu tata krama tinggi tapi kurang ilmunya. Apalagi kalau ilmu tidak, tata krama tidak, lebih tidak berkah lagi, menjadi al ilmu nurun, ilmunya menurun. Al ilmu apa? Al ilmu nurun, ilmunya menjadi apa? Menurun. Al ilmu nurun, ilmu bercahaya, tapi kalau ilmunya turun sudah banyak yang lupa. Al ilmu nurun, menurun. Ini cintanya Rasulullah yang mendorong Umar bin Khattab mensubsidi Usama bin Zaid 5.000, sedangkan anak kandungnya sendiri hanya berapa? 2.000. Karena apa? Di situ ada kekuatan Darussalam, rumahnya Allah Assalam, yang membuat damai, yang membuat cinta, yang membuat apa itu harmonisnya antara Rasulullah dan para sahabatnya. Cintanya Rasulullah kepada siapa? Usama, kepada Zaid. Meskipun Abdullah bin Umar itu juga dicintai Rasulullah SAW, juga harmonis dengan Rasulullah SAW. Ada lagi, ada dalam Al-Quran huruf dal. Berapa tadi? 5.991 huruf dal. Tapi ada yang memprihatinkan kita adalah dalam Al-Quran Darul Fasiqin. Apa? Darul Fasiqin, rumah-rumahnya orang fasik. Masya Allah, rumah-rumahnya orang fasik. Saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Apa kitabnya? Syiaru A'lamin Nubala, yang pengarangnya adalah Ad-Dahabi, pengarang kitab Al-Kabair, pengarang kitab Tazkiratul Khuffat, pengarang kitab Mizanul Iqtidal. Ada kitab Mizanul Iqtidal karya Ad-Dahabi. Saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Ad-Dahabi, ada satu rumah, Bu. Satu rumah itu angker. Rumahnya apa? Angker. Tahu angker ya? Kalau orang Jawa singit. Orang sini apa? Apa? Wingit. Kalau daerah saya singit. Sini wingit ya. Wingit. Osengnya apa bahasa osengnya? Apa? Bahasa osengnya apa, Bu? Medeni. Bahasa angker itu, angker bahasa osengnya medeni. Di kitab Syiaru A'lamin Nubala itu dijelaskan ada satu rumah, kalau ditempati orang sebentar mati, ditempati satu orang lagi mati lagi, baru ditempati satu orang, disewa orang mati lagi, dibeli orang, ditempati mati lagi. Rumah yang sangat angker. Nah, suatu ketika ada seorang menempati di rumah itu tapi nggak mati-mati, awet. 1 minggu ditunggu nggak mati.
2 minggu ditunggu nggak mati, 1 bulan nggak mati, sampai lama nggak mati-mati. Akhirnya para tetangganya itu tanya, sampean kok kuat nggak mati-mati? Kenapa? Memang kenapa? Oh iya, karena biasanya rumah itu ditempati orang sebentar mati, sebentar mati. Tapi kenapa kamu menempati di situ tidak mati-mati? Apa rahasianya? Akhirnya orang itu cerita, ternyata orang yang terakhir nggak mati-mati itu dia hafal Quran. Dia hafal Quran dan cerita, betul, saya tahu kalau di sini yang nempati sebelum saya sering mati karena saya pernah baca Quran di rumah ini, ada jin keluar dari sumur. Dari dalam sumur itu ada jin keluar, ikut ngaji Quran saya. Ikut ngaji karena saya hafal Quran. Jadi saya belum punya murid lain, murid saya pertama malah jin. Karena saya ada di dalam rumah saya ada sumur, dalam sumur itu keluar jin, ikut ngaji saya. Dan saya interview, jinnya saya interview. Saya tanya, jin, kata tetangga-tetangga, sebelum saya kok seringnya banyak yang mati, ada apa? Jinnya jawab, memang sebelum kamu nempati di sini itu rata-rata yang nempati di sini saya cekik lehernya. Ternyata jin itu yang membunuh. Kenapa dicekik? Karena kadang-kadang yang nempati di sini peminum minuman keras, saya cekik mati. Sebelumnya lagi ada lagi misalnya main perempuan, nempati di sini, saya cekik mati. Sebelumnya lagi misalnya ada yang nempati di sini rentenir, fasek, saya cekik lagi mati. Tapi kalau sekarang kan kamu yang nempati, ahli baca Quran, tidak berbuat kemungkaran, tidak berbuat kemaksiatan, maka aku tidak mau mencekik lehermu, justru aku mengaji. Ini berarti ada jin yang rasional, ya kan? Jinnya ini soleh itu namanya, tapi garis keras. Ya, jinnya ini soleh tapi garis keras. Karena tidak bisa terdeteksi, jin ini tidak bisa dikatakan teroris. Karena tidak bisa dideteksi kan, jin ini tidak bisa dikatakan teroris dan radikal. Tapi ternyata ada jin yang radikal, yang keras. Tidak cocok, cekik lehernya. Tidak cocok, cekik lehernya. Ada jin seperti itu. Itu diceritakan oleh Ad-Dahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Maka jadilah rumah kita ini Darussalam, ya, bukan Darul Fasiqin, rumah-rumah orang yang fasik. Ada lagi begini, baca di rumah ibu-ibu ada Qur'annya enggak di rumah? Baca Quran dengan baca nota banyak mana? Baca Quran dengan baca nota keuangan, lebih banyak mana baca Quran dengan baca nota? Surat Quran dengan surat tanah lebih suka mana? Jangan sampai sukanya membaca surat tanah, nggak pernah baca surat Quran. Sebelum baca surat tanah, baca surat Quran, maka akan diberkahi tanah itu. Jangan hobinya itu kehilangan Quran dengan kehilangan sertifikat, susah mana? Lain lagi, kehilangan Al-Quran dengan kehilangan sertifikat lebih susah kehilangan apa? Sertifikat. Aneh. Darul Fasiqin, rumah-rumah orang fasik, orangnya jauh, nggak pernah jamaah.
nggak pernah silaturahim. Ngaji Pak, saya ingatkan kepada para alumni, kitab yang kalian pelajari di pondok itu barokah, bukan hanya untuk diajarkan kemudian, tapi untuk barokah. Saya ini pernah mengalami sakit yang berkaitan dengan urologi. Meskipun istri saya dokter waktu itu, saya belum beristri, istri saya itu dokter. Tapi saya pernah menemukan keajaiban di luar dokter. Saya pernah sakit yang bersinggungan dengan dokter urologi. Ya. Dibawa kemana-mana saya itu, ke Surabaya, diperiksakan ke sana, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya putuskan pada waktu Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, saya baca Bulughul Maram. Bukan mengajar, baca saja. Karena kan liburan. Syawal, Lebaran kan libur ya. Saya baca Bulughul Maram untuk mencari kesembuhan. Kenapa Bulughul Maram? Karena buluh itu artinya sampai, maram itu tujuan. Buluh itu artinya sampai, maram tujuan. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama besar, seorang waliullah yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, yang punya kitab At-Tahdhibut Tahdhib, ringkasan dari tahdhib, apa itu Tahdhibul Kamal bin Mizzi. Tahdhibul Kamal bin Mizzi diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tahdhibut Tahdhib. Yang punya kitab Ad-Durarul Kaminah, banyak kalian yang punya kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab Bulughul Maram. Apa artinya buluh? Buluh itu sampai, maram itu tujuan. Saya terus mikir, berarti tujuan saya ingin sembuh, maka saya mantep baca kitab Bulughul Maram untuk mencari kesembuhan. Karena buluh itu nyampe, maram tujuan. Alhamdulillah, ini fakta. Saya baca kitab itu untuk mencari kesembuhan. Saya baca di tengah-tengah banyak tamu itu, saya baca Bulughul Maram. Saya baca lagi, baca saja, tidak memaknai. Tentunya kalau baca Bulughul Maram pasti menyebut nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya membaca sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang saleh yang ada di kitab itu, kita pasti menyebutnya. Tidak lama kemudian Allah memberi kesembuhan. Ternyata betul Bulughul Maram. Maka kalian yang hadir di sini, saya isyaratkan, saya ingatkan, yang hadir di sini saya ingatkan, kalau ingin punya cita-cita, bacalah Bulughul Maram. Ingin sawahnya itu berlimpah panen, bacakan kitab Bulughul Maram. Paling tidak di sawah itu sebelum mencangkul sawahnya, baca Bulughul Maram 4 jam. Berapa? 4 jam. Akhirnya tidak jadi nyangkul. Baca Bulughul Maram. Istri kita supaya menjadi shalihah, bacakan Bulughul Maram. Karena apa? Khasiatnya itu apa? Khasiatnya adalah mencapainya tujuan. Fathul Qorib itu barokah, karena dilihat dari namanya saja. Fathul itu membuka. Al-Gharib itu nama Allah yang maha dekat dan maha gampang, maha mudah. Dengan membaca Fathul Qorib, tidak diberi makna pun, dibaca lafadznya saja, Allah memberikan kemudahan. Allah membuka kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia yang baca Fathul Qorib, diberikan kemudahan oleh Allah. Karena apa? Fathul Qorib, di situ ada energi Fatham Mubina,
Ada energi idza jaa nasrullahi wal fathu fatham qariba, nasrun minallahi wa fathum qarib. Ada pertolongan Allah yang sangat dekat, dibukakan kesedihan-kesedihan. Barokahnya kitab Fathul Qarib, Fathul Wahhab. Bacalah kalau ada kesulitan, ya Allah, lantaran Syekh Zakaria Al-Ansari dan kitabnya Fathul Wahhab. Fathu artinya membuka, Al-Wahhab artinya Allah yang maha memberi. Berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami rezeki. Lantaran kitab Fathul Wahhab, Allah menurunkan kemudahan. Jadi itu semua kitab barokah, semua kitab barokah. Meskipun tidak dibacakan lagi kepada santri di rumahnya ya, tapi itu dijadikan tawassul. Paham maksud saya ya? Dijadikan apa? Tawassul. Itu kitab-kitabnya Ki Syafaat, kitab-kitabnya Ki Termas, kitab-kitabnya ulama dulu as-salafus saleh, semua barokah dan menjadi alat tawassul bagi kita semua. Itulah menjadi darul muttaqin, bukan darul fasiqin, rumah orang-orang fasik. Ada dalam satu hadis Muslim, di dalam hadis Sahih Muslim juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dulu itu ada seorang yang mondok, disuruh belajar oleh seorang raja. Ini yang cerita Nabi kita Muhammad SAW. Dia diperintahkan belajar ke tukang sihir. Belajar kemana ibu-ibu? Tukang sihir. Dibiayai mungkin oleh raja, diutus belajar ke tukang sihir. Tapi dia berbelok arah. Dia tidak menghampiri tukang sihir, tapi berbelok ngaji kepada seorang yang ahli ibadah, rahib. Seorang rahib, seorang petapa, seorang ahli ibadah, ar-rahib al-muta'abbid. Begitu dapat ilmu dari seorang yang ahli ibadah, dia diizinkan Allah bisa menyembuhkan staf raja, orang dekat raja, semacam menteri yang buta. Ada staf raja, ada menterinya raja, semacam menteri, orang kepercayaan raja yang buta. Itu disembuhkan sama orang ini dengan petunjuk Allah. Dia mengatakan, yang menyembuhkan ini bukan saya, tapi Allah, Tuhan semesta alam. Akhirnya dia beriman. Asalnya tidak beriman karena rajanya itu mengaku Tuhan. Jadi rajanya itu mengaku apa? Mengaku Tuhan. Sementara menterinya ini Jalisul Muluk, Jalisul Malik, orang yang dekat dengan raja, duduk bersama raja ini, asalnya buta, sembuh berkat apa? Disuwuk, diobati oleh orang tadi. Tapi dialihkan yang asalnya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Begitu raja melihat, loh, kenapa matamu sekarang bisa membuka, tidak buta lagi? Saya disembuhkan oleh Allah raja. Siapa Allah itu? Tuhannya semesta alam. Bukankah Tuhan itu saya? Bukan. Kamu bukan Tuhan raja. Tuhan itu Tuhan hanya Allah semata yang menyembuhkan saya dari kebutaan. Rajanya marah, menterinya ini disiksa. Jadi Sulmalik, orang dekatnya raja ini, disiksa oleh raja karena menyebut Tuhan Allah, tidak menyebut, tidak mengakui sang raja itu sebagai Tuhan. Akhirnya menterinya itu mengaku, yang mengobati saya itu seorang pemuda. Siapa seorang pemuda?
yang pernah diutus raja belajar ilmu sihir. Akhirnya pemuda itu diundang. Betul kamu yang obati? Betul, yang obati itu bukan saya tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya mengobati dengan doa, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Bukankah saya raja? Bukan. Akhirnya pemuda ini disiksa lagi oleh raja tadi, disiksa. Dan pemuda itu menunjukkan, ini saya punya guru saya seorang petapa, rahib, seorang yang ahli ibadat. Dipanggillah guru itu, akhirnya dieksekusi. Gurunya digerajik, kepalanya digerajik oleh raja, digerajik dan putus menjadi dua bagian, terpotong menjadi dua bagian. Menterinya tadi juga digerajik oleh raja, digerajik kepalanya, jatuhlah dua bagian kepala. Tinggal pemuda tadi tidak digerajik oleh raja, tidak digerajik, tapi dibawa ke atas gunung, ke puncak gunung bersama orang-orang yang siap mengeksekusi. Akhirnya pemuda ini dibawa ke puncak gunung bersama orang-orangnya raja. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah di puncak gunung, pemuda ini jatuhkan dari puncak gunung. Begitu sampai di puncak gunung, ini doanya. Ini doa yang dahsyat ya, saya ijazahkan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Apa bacanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doa dahsyat menghadapi ancaman. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupi saya ya Allah menghadapi mereka ini dengan apa saja, terserah Engkau ya Allah. Cukupi saya ya Allah. Allahumma kfini, cukupi saya menghadapi mereka, mengalahkan mereka, bima syi'ta, dengan apapun tindakanmu ya Allah. Begitu baca doa ini, gunungnya goncang, rojafal jabal, gunungnya goncang. Akhirnya orang-orang tadi, pasukannya raja yang ingin menjatuhkan pemuda ini dari atas gunung, terjatuh semua, tewas semua. Dengan didoakan apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini hanya untuk musuh-musuh Islam loh ya, jangan dipakai musuh dagang. Jangan ya, ini hanya untuk musuh-musuh perjuangan dalam Islam ya. Jangan dipakai untuk musuh politik, jangan ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya raja melakukan tindakan yang kedua, bawa pemuda ini di tengah laut pakai kapal yang besar. Bahasa Arabnya itu kurkur. Apa bahasa Arabnya? Kurkur dalam hadisnya itu. Bawa pemuda ini di tengah laut. Akhirnya pemuda ini dibawa ke tengah laut sama tim eksekusi. Begitu di tengah laut, pemuda ini baca doa tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupi kami mengalahkan orang-orang ini yang membawa kami di tengah-tengah laut, yang akan menenggelamkan kami. Cukupi kami ya Allah. Kapalnya terjungkir, orang-orang yang mau mengeksekusi itu mati semua, tenggelam, dan pemuda itu selamat. Akhirnya menghadap raja, akhirnya menunjukkan aji-ajimu yang terakhir. Untuk bisa mematikan saya ada caranya. Wahai raja, kalau ingin membunuh saya, ambil panah saya. Panah, tahu panah ya? Anak panah saya.
letakkan di tengah busur. Kalau mau menembak saya baca bismillah. Terus terang begitu. Kalau ingin membunuh saya, tembaklah saya dengan baca bismillah. Ya, yaitu membaca bismillah. Akhirnya dibaca bismillah, membaca nama Allah. Begitu ingat saya, redaksinya bukan bismillah, bismi rabbil gulam. Bismi siapa? Rabbil gulam. Atau bismillah, kalau tidak bismillah, bismi rabbil gulam. Ya, dengan menyebut nama Tuhannya pemuda ini, laki-laki ini, pemuda ini, panah saya, lepaskan, bacakan ayat, bacakan bismillah. Kalau tidak salah bismillah atau bismi rabbil gulam, tembak saya, nanti saya akan mati insya Allah. Akhirnya dilaksanakan eksekusi itu, dilaksanakan, dieksekusi dengan panahnya pemuda itu sendiri. Dibacakan bismillah atau bismi rabbil gulam, ditembakkan persis pelipisnya, pelipis sudghun. Sudghun itu apa? Pelipis, persis pelipisnya. Akhirnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, seluruh rakyat yang asalnya mentuhankan raja tadi berbalik iman bahwa benar yang harus diimankan Allah, bukan sang raja. Buktinya pemuda itu justru dia kebal, tidak bisa dibunuh dengan menyebut nama Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pemuda itu bisa mati juga dengan menyebut nama Allah. Ini berarti rahasianya adalah Allah, bukan raja. Akhirnya penduduk dan rakyatnya raja itu berubah menjadi orang beriman. Ini terjadi wahyu Muslim. Jadi ulama dulu itu saktinya itu dengan Allah, bukan sakti dengan kekuasaan. Saktinya dengan Allah. Saya tanya kepada bapak dan ibu, foto bersama orang miskin soleh dengan foto sama gubernur itu lebih bangga mana? Bapak-bapak ini foto sama gubernur dengan foto sama orang miskin tapi soleh, ahli berdoa, soleh, miskin. Itu bapak-bapak pingin selfie dengan siapa? Lebih seneng selfie dengan gubernur, iya kan? Lebih seneng selfie dengan artis. Sekarang banyak orang sowan kiai bukan minta doa, minta foto dulu. Banyak sowan ke kiai belum minta doa, minta foto dulu. Ini makruh mughalladzah. Hukumnya apa? Makruh apa? Mughalladzah. Tidak ada kitabnya itu, tidak ada kitabnya itu. Makruh mughalladzah gitu ya. Karena apa? Belum minta doa sudah minta selfie. Makruh mughalladzah. Terakhir dari ceramah saya, ceramah jangan terlalu lama, ceramah lama-lama itu juga makruh mughalladzah. Karena sudah mau turun hujan ya. Ada satu kitab berjudul Tanazzulul Amlak min alamil arwah ila alamil aflak. Ada satu kitab berjudul Tanazzulul Amlak, turunnya malaikat, min alamil arwah, dari alam jiwa, alam ruh, ila alamil aflak, sampai alam planet. Aflak itu jalan rotasi, jalannya planet, tempat
jalan yang dilalui planet, itu falak. Tanazzulul amlak, turunnya malaikat min alamil arwah ila alamil aflak, karya Muhyiddin Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, yang punya kitab Fususul Hikam, yang punya kitab banyak kitab tentang Mamlakah tentang kerajaan manusia, banyak kitabnya, karya-karya Muhyiddin Ibnu Arabi, yang punya tafsir Ibnu Arabi 2 jilid. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa laysa ma'ahu syai'. Allah ada dan belum ada selain Allah. Kana Allah wa laysa ma'ahu syai'. Allah ada dan belum ada selain Allah. Maka nanti saya tutup dengan doa saya. Saya akan mengijazahkan satu doa. Nanti saya bacakan doa saya. Sebelum ini saya bacakan doa dulu, tapi saya bacakan hadis tadi dulu. Kana Allahu wa laysa ma'ahu syai'. Allah ada dan sebelumnya segala sesuatu itu, maksud saya bukan sebelumnya, Allah ada, selain Allah belum ada. Maka kita bertawakal dengan yang sejak dulu ada untuk menghadapi yang sekarang ini ada, supaya kita itu selalu ada dalam lindungan Allah yang ada sejak dulu ada. Ini tauhid kita ya, ini tauhid kita semua, akidah Asy'ari semua ya. Akidahnya siapa? Abu Mansur Al-Maturidi, yang punya tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah 10 jilid. Itu tafsirnya Imam Maturidi, yang kemudian Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, itu yang kita anut. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup saya ijazahkan kepada kalian semua, kepada yang hadir, doa saya. Ya Allah, baca tosbleng tosbleng tosbleng, Ya Rahman Ya Rahim. Sudah, itu saja. Apa doanya? Ya Allah, tosbleng tosbleng tosbleng, Ya Allah, tosbleng tosbleng tosbleng, Ya Rahman Ya Rahim. Yang kedua, Ya Allah, wali kripyang, inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang. Nah, itu doanya ya. Dah, itu dibaca sehari 6.000 kali. Ya Allah, tosbleng tosbleng tosbleng, Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, wali krempyang, inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang. Insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Cita-cita mau jadi apa, baca Bulughul Maram. Karena buluh artinya sampai, maram artinya tujuan. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah dan bacalah Ya Allah, tosbleng tosbleng tosbleng, Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, wali krempyang, wali krempyang, inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang.
Ya Allah, rubahlah nasib kami, yang asalnya sakit rubahlah menjadi sehat, yang asalnya kekurangan rubahlah menjadi kecukupan, yang asalnya menderita rubahlah menjadi bahagia, yang asalnya bodoh rubahlah menjadi berilmu. Ya Allah, balik kirimkan inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang. Inilah yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Subhanaka Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaik. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ya salam salimna sallim man ma'ana sallim man ma'ana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.